Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada teman-teman yang masih seiman dan juga seagama, bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang keren lah, yang bagus, mesti banget dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah musafir, berbicara masalah tentang apakah musafir, apa alasan ataupun ilatnya diperbolehkannya melaksanakan safar. Ilatnya itu apa? Baik, pertama, sebenarnya kita harus mengerti dan kita harus paham Al-Quran, yang mana istidlal pertama kali, istidlal atau pengambilan dalil yang dilakukan oleh para ulama adalah Al-Quran. Asal atau hukum asal yang ada di dalam bab musafir dan orang yang sakit adalah satu, istidlalnya adalah Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza darabtum fil ardi fala al-ayah lah gitu ya. Itu sebenarnya di ayat itu sebenarnya di muqayyadah, dikoyiti dengan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin soha jawazuhu fil amni, karena kalau semuanya mengkosor sholat di dalam keadaan tidak genting, tidak dalam keadaan takut, artinya adalah dilaksanakan dalam keadaan aman-aman saja, maka boleh-boleh saja. Kenapa kok begitu? Satu, dasar daripada ini adalah berdasarkan ataupun dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lamma sa'ala Umar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum fa'aqbalu sadaqatahu. Jadi ketika ditanyakan tentang safar yang ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi, Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat itu. Kemudian Rasulullah menjawab, sadaqatun tasaddaqa Allahu biha fa'aqbalu sadaqatahu. Ini adalah sebuah dalil yang pas ataupun istidlal yang enak, karena memang qasar itu kan boleh dilaksanakan oleh Rasulullah, dilaksanakan juga para sahabat. Nah, kemudian apa yang menjadi ilat kok diperbolehkannya? Satu ya, kita harus mengerti tentang hukum-hukum Al-Quran yang ayat muhkamat. Ini masuk muhkamat, termasuk masalah musafir itu muhkamat kan. Nah, kemudian itu di samping juga ayat muhkamat atau hukum-hukum yang sudah jelas, masalah musafir lah, masalah anunya akan dijelaskan nanti sama ulama. Masalah jaraknya, masalah apakah boleh itmam atau tidak, itu kan dijelaskan sama ulama. Lebih-lebih kalau Al-Quran tidak jelas, dijelaskan oleh hadis. Hadisnya itu ada dari Sayyidah Aisyah yang berupa, ya Rasulullah, qasar tahu atmam tuh. Ya Rasulullah, engkau mengqasar salat, tapi saya itu itmam wahai Rasulullah. Wa aftarta wa sumtu. Engkau ya Rasulullah, engkau berbuka tapi kami itu tetap berpuasa. Nah, artinya ketika ditanyain seperti itu sama Sayyidah Aisyah, ahsanti ya Aisyah. Ya bagus, enggak apa-apa wahai Aisyah. Nah, itu sekilas tentang istidlal hadis dan juga Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya nemukan dalam sebuah kitab, yang kitab itu berada di dalam kitab Bujairumi Al-Khatib, dijelaskan alasan kenapa kok diperbolehkan. Satu, karena memang takhfifan alal musafir. Kalau di kitabnya takhfifan alaihi. Kenapa kok takhfifan? Lima yalhaqahu min masyaqqatis safari ghaliban ma'a kayfiyatis sholati binahwil matar. Ini jadi dijelaskan bahwa
kalau di dalam sholat safar itu sebenarnya adalah sebuah rukhsah ataupun takhfif, keringanan buat orang-orang yang bepergian atau orang sakit. Nah, ini jelas. Berarti alasan yang paling enak. Bagaimana Ustadz? Nah, sebentar dulu ya. Alasan yang paling enak adalah takhfif atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis shadaqatun tasaddaqallahu biha fa'aqbalu shadaqata. Itu di hadis. Jadi itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, rukhsah dari Allah taala, atau berupa takhfif, yaitu keringanan. Kemudian itu ya alasannya adalah takhfifan ataupun membuat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya sebutkan di satu kitab yang namanya kitabnya adalah Kitab Bulughul Maram. Pernah belajar di Pondok Pesantren Sidogiri dulu dan sekarang alhamdulillah masih bisa baca kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah itu senang, sesungguhnya Allah itu senang kalau rukhsahnya itu dikerjakan. Kama takrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sebagaimana juga Allah itu benci kalau maksiatnya itu dilaksanakan. Makanya ini adalah hadis yang sangat penting bagi kita. Kalau Allah itu senang sekali, senang kalau rukhsahnya itu dikerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ditashih sama Imam Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban oleh ulama hadis. Ya, mungkin ini ya bagi teman-teman yang bertanya dan semoga memberikan kepuasan. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di ibarat-ibaratnya, baca sendiri, saya akan kirim nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.